Halo semuanya, selamat siang, selamat hari Senin. Wow, gila banget hari ini aku agak bangun-bangun tadi jam 10, setengah 11 ya. Emosi, lihat market. Wah, kok emosi bang, bukannya malah senang ya ngepam. Sejujurnya apa ya, apalagi hari Senin gitu ya. Dan emangnya mukaku menunjukkan sebuah kegembiraan gitu ngelihat hari Senin itu ngepam. Ya kalian udah tahu ya rumus aku ya. Dan rumus ini bukan aku ciptakan sendiri, tapi ini based on research gitu. Jadi benar-benar diriset dari tahun-tahun dari 2022 ya aku melakukan research itu. Tapi sayangnya 2022 itu nggak efektif karena bear market. 2023, 2024, 2025 boom. Ya, validnya itu 2024, 2025 itu lumayan valid kayak gitu, oke? Nah, jadi sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang ada di grup Telegram aku ya. Jadi yang belum join di Telegram silakan join, linknya ada di kolom description. Sekaligus join langsung ke grupnya biar kalau kalian mau diskusi dua arah atau mau nanya aku bisa jawab. Oke, kira-kira gitu aja. Jadi langsung aja kita ke chartnya. Let's go. Kita sentil BTC hari ini. Nah guys, jadi tadi itu kan aku buat postingan ya. BTC dekat over, alt masih underground ya. Potensi emang full Agustus ini tergoreng mentah-mentah sampai meledak alt season. Terus banyak yang nanya nih, maksudnya apa bang? Alt season nggak ada kah? Atau dihantam dulu di Agustus ini? Atau intinya mereka nih bilang no alt season, padahal mereka tuh nggak ngerti yang aku maksud. Nah, sebelum aku jelasin yang ini, kita mau lihat BTC dulu, oke? Nah, jadi lanjut kita buka BTC DOM ya. Kalian nonton video yang tadi malam Yang tadi malam aku prediksikan BTC DOM itu dia akan consolidating and then akan ke 59,5 ya. Sekali lagi ya, 59,5. Tapi sayang seribu sayang dia malah naik ke sini gitu. Jadi invalid ya, BTC DOM ini invalid. Nah, it's okay lah, aku nggak mempermasalahkan ini karena memang ini sejujurnya sangat-sangat sulit untuk dianalisa. Dan ini murni ya, bukan based on technical analysis, tapi based on pergerakan BTC-nya itu sendiri. Jadi kalau mau salah mau benar, itu tidak ada kepuasan tersendiri. Ya kenapa ya? Karena ini sesuatu yang sangat sulit, cukup sulit untuk dianalisa gitu ya. Nah, balik lagi kita ke BTC ya guys ya. Nah, ini plan kita yang tadi malam ya. Nah, ini plan kita tadi malam. Tadi malam itu bentar ya. Kita cek dulu ya. Ini di sini aku tadi malam masih ada kita cari yang mentahannya ya. Karena tadi malam juga masih skeptis ya. Nah, kita lihat dulu, oke? Nah, tadi malam itu BTC itu 118. Target kita dia mengalami correction. Nah, ini belum guys, belum update guys. Ini jam 19 ya. Tadi malam aku buat video itu setengah 8 ya, setengah 9 ya. Nah, jadi dia tuh turun ke di sini ke area sekitar 117.2 sampai 116 ya. Habis itu ya, kalian tonton video tadi malam ya, pas ya. Habis itu dia dari sini dia akan naik. Kenapa? Karena dari sini tuh hitungannya masuk ke retest dan di sini tuh banyak banget yang namanya resistance atau bisa kita bilang sebagai order block ya. Sesuai yang aku bilang, makanya kita garis-garisin kita kasih panah-panah ini sebagai daerah yang mengalami rejection kayak gitu. Dan bukan sayang seribu sayang sih. Dan disayangkannya itu hari Senin aja kayak gitu ya. Sekali lagi ya, yang sangat disayangkan itu hari Senin aja ya. Kenapa nggak hari Senin ini ya turun dulu baru Selasanya kalau mau nembak lah silahkan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan juga ya dari unsur volumenya atau dari buyernya ya, di 1 jam itu mengalami kenaikan gitu. Jadi ini ada volume ya. Jadi real sebenarnya. Ngepamnya itu real. Tapi apakah pamnya ini dimanipulasi atau enggak? Ya kan bisa aja ya. Duit yang masuk harus begitu banyak. Kenapa? Karena kalau dikit itu nggak bakal menggerakkan market lagi. Kalau dulu ya dikit-dikit aja tuh bisa. Sehingga kelihatan tuh volumenya menurun tapi chartnya naik. Itu manipulasi yang sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau yang sekarang kalau kita perhatikan ini udah jelas dan clear banget ya, volumenya nih gede. Di 1 jam tapi ya, di 1 jam gitu. Kalau di 4 jam ya standar-standar aja kayak gitu, oke? Dan sekarang kita di last resist before all time high ya. Nah, jadi kita hapus dulu ini yang udah invalid ya. Nah, target ini juga invalid, kita hapusin dan kita hapusin ini ya. Nah, jadi cuman ada 2 peluang ya. Koreksi baru ambil all time high ya. Kalau koreksi pun di mana bang? Ya tentu kita mencari area RBS-nya atau resistance become support-nya. Oke? RBS ya.
Di sini kalau kita lihat ya, resistance become supportnya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan pun turun ya, dia akan turun ke sini sampai ke sini gitu, baru dia ke 125. Tapi ini gila sih, cepat banget ya, kayak wow. Tiba-tiba langsung breakout. Ya memang secara kalau breakout ya breakout aja kayak gitu, nggak usah punya alasan. Memang harusnya tuh kayak gitu, kayak ini ya. Tiba-tiba strike push aja gitu. Nah, jadi kalau di sini ya, aku masih mengekspektasikan koreksi sehat dulu ya minggu ini ya, kemungkinan koreksi kalau misalnya Senin ini naik gitu. Jadi ini based on rumus ya. Senin koreksi, Selasa sampai Jumat biasanya up. Tapi kalau Seninnya naik ya, Selasa sampai Sabtu biasanya koreksi atau consolidating kayak gitu. Consolidating itu ke arah consolidating bearish, belum koreksi tapi udah consolidating gitu. Jadi altcoinnya BTC-nya masih kayak gitu aja, altcoinnya udah pada merah kayak gitu ya. Itu consolidating bearish ya. Nah, jadi ya ini aku nggak punya plan lagi karena ya udah mendekati area aku bos ya. Dari kemarin yang kita bilang ini bakal OTW kesekian, 118 breakout, 116, 117 segala macam, sampai akhirnya dia udah breakout, sampai dia akhirnya OTW ke 125 gitu ya. Nah, jadi ya ini plan aku yang terakhir gitu, karena inilah yang aku gambar selama 2 minggu belakangan gitu. Dan semua buah pikir aku ya, bukan pola pikir, buah pikir aku di sini semua. Kayak gitu. Dan kita sekarang lagi di last resist saja. Kalau misalnya Bang, andai kata ini ke-break lah misalnya ya, apakah akan OTW 125 dalam beberapa hari ini? Bisa aja, tapi habis itu udah langsung bearish gitu. Kalian pilih mana? Kalian pilih pergerakannya riding the wave-nya sehat ya, naik koreksi untuk ambil retest, naik lagi sehat gitu ya. Jadi alt itu pun nggak zigzag gitu, jadi bentuknya trend gitu ya, bukan choppy gitu ya. Dan memang mostly masih banyak yang kayak choppy ya. Contoh yang udah trend tuh yang Ethereum ini trend, BNB ini trend, Solana ini trend. Kemudian yang kayak choppy itu mungkin di XRP ya. Nah, XRP ini ya udah lumayan ya. Ini kemarin TP1, TP2 aja. Masih banyak yang kayak semi-semi. Nah, kayak gini nih, semi-semi choppy ya. Kenapa? Karena belum membentuk trend gitu. Nah, ini baru kayak gini. Nah, ini yang aku bilang yang masih banyak altcoin yang masih membentuk choppy. Nah, ini trend. Ini trend. Nah, ini choppy ya, masih hitungannya choppy ya. Karena ya di situ aja nggak membentuk naik gini gitu ya, nggak bentuk higher high, higher low kayak gitu. Untuk time frame gedenya ya. Kalau kecilnya ya memang pasti kelihatan kayak gitu, oke? Nah, jadi sekaligus kita mau jawab tadi pertanyaan Pertanyaan yang ini tadi. Berarti no alt season is real. Nah, jadi di sini guys ya, aku jelasin dulu ya. Jadi tadi kan aku udah bilang ya, kalau BTC itu udah dekat mentok, udah dekat overheat gitu. Jadi ini tuh bahaya. Ingat, BTC udah 70, itu udah masuk zona grid. Yang artinya BTC itu udah mulai apa ya? Udah mulai mau ambil langkah gitu ya untuk mentok and then crash. Ingat yang terakhir kali BTC itu tembus di 87 fear and greed itu di November kemarin kalau nggak salah ya, November atau Desember aku lupa. Kalau nggak salah November 2024. Kemudian Desember consolidating, Januari consolidating bearish, Februari crash sampai April sampai Mei kayak gitu. Takutnya tuh kayak gitu. Oke? And then ya, kita lihat lagi di sini ya, ini full Agustus tergoreng ya. Maksud aku tuh memang hanya dihantam untuk Agustus ini. Ini kan 38 ya. Jadi masih jauh ya. 38 dengan 70. BTC-nya udah segini. Tapi alt season-nya tuh masih segini gitu maksudnya ya. Jadi Ethereum itu udah nge-riding the wave gitu. Jadi artinya ada peluang altcoin ini maksud aku di pump di bulan ini aja. Kenapa? Karena BTC-nya udah deket mentok. Jadi nanti sama-sama mentok. Ngerti nggak maksudnya? Jadi BTC 70, alt 38. Altnya ini dinaikin nanti sampai 70 juga. BTC-nya 80. Udah selesai gitu maksudnya. Jadi rebalancing antara si BTC ini sama altcoin let's say 40, BTC 70. Jadi kan harus ngejar lagi nih si altcoinnya sekitar 30 level dengan catatan BTC sideways di situ-situ aja gitu ya. Nah, jadi BTC sideways di situ-situ aja, mungkin di 70-an altcoin itu naik sampai ke 70, kemudian mereka sama-sama ngepam lah, maksudnya market tuh door gitu kan sampai overheat. Setelah itu baru selesai. Nah, jadi maksud aku sampai di bulan ini aja altcoinnya kemungkinan akan ngepam. Bulan depan udah selesai. Kenapa? Karena BTC-nya udah mentok kayak gitu ya. Ingat, biarpun altcoinnya belum mentok, tapi kalau BTC yang bilang dia udah mentok, selesai. Ingat yang kemarin-kemarin bos, altcoin baru naik dikit, BTC-nya udah naik tinggi, tiba-tiba koreksi BTC, altnya hancur lagi, udah kayak gitu. Itu yang harus kita hindari. Kayak gitu. Oke, paham ya?
udah aku jelasin. Kira-kira gitu aja, lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini, see you next video. Bye bye.